Kalau nanti ini udah berimbang atau Islam lebih banyak di sana, ya ini berpotensi untuk terjadinya gesekan, dan kalau ada provokasi yang masuk, nah ini berpotensi terjadinya bentrok. Ya, kalau menurut analisa seorang intelijen ini, nah, ini berarti mengganggu keamanan yang ada di daerah khususnya Sumatera Barat, tapi juga berdampak di daerah lain seperti waktu kejadian Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia, channel Warta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menampilkan ya Risuli Lubis yang sedang ada di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kota Padang ya. Jadi dia sedang menunggu untuk kepulangannya ke Jakarta. Di sini Risuli Lubis merangkumkan apa-apa saja yang sudah dia lakukan selama pelayanan di Mentawai. Dan kita ketahui, selama pelayanannya kurang lebih 2,5 minggu sampai 3 minggu, tidak ada satupun mualaf ya ataupun umat muslim yang berhasil dimurtadkan oleh pendeta Risuli Lubis. Untuk hal ini kita bersyukur. Ya, untuk hal ini kita bersyukur, iman dari saudara-saudara kita kuat sehingga tidak berhasil dibujuk rayu oleh pendeta Risuli Lubis. Dan seperti biasa, tentu saja Risuli Lubis membuat alasan. Ya, tidak mungkin dia mau disalahkan, gitu kan? Tidak mungkin. Ya, dia ingin mengatakan bahwa misinya gagal. Kenapa? Tidak mungkin dia untuk mengaku bahwa dia gagal di sana, karena tentu saja ada reputasi yang dipertaruhkan, ya. Ada donatur yang harus dia jaga. Jadi di sini Risuli Lubis menyatakan bahwa kegagalan dia mengajak orang untuk murtad dari Islam disebabkan oleh alasan ini. Ya, jadi alasan ini dibuat supaya semangat dari para donaturnya tidak melemah. Ya, seperti biasalah, orang kalau gagal 1001 alasan pun bisa dibuat. Jadi di sini Risuli Lubis mengatakan ya bahwa kegagalan dia disebabkan oleh karena ya begini begitu. Bagaimana? Ya, alasan-alasan yang dibuat oleh pendeta Risuli Lubis, bersama-sama kita dengarkan saja ya. Apa saja alasan tersebut dan kenapa gitu. Begitu susah memurtadkan umat muslim di sana, tetapi malah orang Kristen yang begitu gampang untuk memutuskan mualaf di wilayah Mentawai. Kita dengarkan dulu alasan dari pendeta Risuli Lubis. Ya, kita pergi kemana? Ke Mentawai. Ngapain di sana? Berikan kekuatan bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang masih mereka sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jagai, lindungi mereka. Dan juga doakan, layani juga mereka-mereka yang sudah tinggalkan Tuhan. Karena yang saya dengar, para mualaf-mualaf di Mentawai itu jarang yang tulus hatinya untuk pindah ke agama Islam. Mereka ke agama Islam disebabkan karena ekonomi, ya. Jadi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini bilang ke saya, bagaimana mereka tidak masuk Islam? Karena mereka kedinginan, tidak ada selimut. Mereka mau makan, tidak ada yang mereka makan. Mereka mau sekolah, tidak ada uang. Sementara gereja diam. Gereja tidak berbuat apa-apa. Gereja hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kuasa Tuhan Yesus itu. Tidak lagi percaya kuasa Tuhan Yesus itu, ya.
Nah, mereka tidak percaya lagi kuasa Tuhan Yesus itu. Itulah sebabnya ya, inilah yang diambil kesempatan oleh kelompok-kelompok mereka. Oleh mereka diambil kesempatan sehingga disinilah peluang bisa masuknya ya, mereka-mereka untuk mempengaruhi dengan cara apa? Memberikan selimut, memberikan makanan, memberikan sekolah gratis dan sebagainya. Sementara ada sekolah Kristen di sana justru paling mahal bayarannya. Nah, ini kan jadi problem masalah. Jadi alasannya ya supaya ada biaya operasional, alasannya supaya orang Kristen tidak meminta-minta. Betul. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, maksud saya orang-orang Kristen tertentu, bahkan boleh saya katakan mayoritas yang di daerah pedalaman itu mereka tidak butuh firman sementara waktu ini, tidak butuh yang namanya keselamatan untuk masuk surga. Tapi yang mereka butuhkan, gua mau selimut, gua mau makan, gua mau sekolah. Nah ini yang tidak dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta. Saya berharap Pak Gilbert, Pak Niko, ya kan, Gereja Mawar Saron, gereja-gereja besar yang ada di Jakarta itu mau bersatu bekerja sama untuk mentawai. Menurut analisa saya, perhitungan saya, nggak sulit kok ya untuk mempertahankan mentawai ini supaya tetap di sana mayoritas Kristen, bahkan boleh dikatakan ya bisa kita buat 98 ya, 98% Kristen ya. Kalau kita mau kerjasama di sana semua ya. Kenapa? Karena saya lihat untuk membangun Sentul aja sangat gampang, sangat mudah sekali ya. Untuk membangun Sentul itu sangat gampang, sangat mudah sekali ya. Apa itu yang di Sentul itu? Ya, Sentul 8, lupa saya namanya ya. Berapa ratus miliar itu dibangun. Yang akhirnya juga tidak bisa dijadikan gereja, hanya dijadikan yang namanya tempat apa ya, gedung serbaguna ya. Nah, jadi inilah ya yang saya katakan tadi sangat mudah. Hah? Jadi bisakah Anda bayangkan ya, kalau pentawai ini ya 70% nanti digerus ya masuk ke agama Islam. Ya, bisakah Anda bayangkan apa yang terjadi? Apalagi kalau 90%. Saya mendapat ya informasi dari intelijen, dari intel polisi, bukan orang main-main ya. Memang ada sebuah program yang sudah terstruktur, yang sudah direncanakan untuk menghijaukan mentawai ini supaya mereka mudah untuk menjadikan Sumatera Barat ini pemerintahannya menjadi Sumatera Barat ini syariat Islam begitu ya. Jadi supaya mudah ya harus mentawai dulu, karena itu yang menjadi batu sandungan bagi Sumatera Barat. Itu sebabnya kalau saya lihat pembangunan di sana itu sangat minim sekali. Contoh ya, Siber Selatan sama Siber Utara itu sebenarnya bisa tembus jalan darat, karena itu jalan daratnya itu katanya hanya 130 km. Tapi yang ada jalan itu paling 17 km yang ada aspal. Itu pun aspalnya udah hancur-hancur. Nah, ini kan sangat timpang ya. Sangat timpang. Nah, sekarang mereka sedang bermain di satu desa yang saya sudah lupa ya, itu satu desa semua dikasih bantuan. Jadi desa itu dimakmurkan. Nah, makanya yang di desa itu sekarang
semuanya itu ya akhirnya mereka pindah keyakinan, pindah ke agama Islam. Memang pindah nggak ada masalah, itu hak konstitusi. Itu hak seseorang dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Namun kalau cara-cara seperti itu sebenarnya kurang arif, kurang baik ya, kurang baik ya untuk mendidik orang-orang, karena mereka bisa pindah agama bukan karena mereka mengalami Tuhan, tapi karena tadi bantuan-bantuan yang sifatnya untuk daging aja, untuk jasmani. Tapi kita nggak bisa halangi, nggak bisa hambat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka. Kita nggak bisa hambat, kita nggak bisa larang. Kita nggak bisa larang. Kenapa? Karena memang hak konstitusi, haknya juga dilindungi oleh konstitusi mereka untuk memberitakan keyakinan mereka. Untuk memberitakan keyakinan mereka itu hak mereka juga. Teman-teman sudah dengar ya, itulah alasan dari Pendeta Risuli Lubis perihal kenapa dia gagal untuk mengajak orang menjadi Kristen di wilayah Mentawai. Jadi saya agak bingung ini ya, melihat Pendeta Risuli Lubis. Yang pertama membuat saya bingung adalah gini. Di pertama-pertama, ya di video kemarin, dia mengatakan ya, dengan gayanya, saat dia khotbah di depan orang-orang Mentawai, dia bilang dia mendatangi Mualaf Center 2 kali. Mualaf Center yang ada di wilayah Mentawai. Terus dia bilang gak ada yang berani debat sama dia. Gak ada. Dia datang kabur mereka gitu kan. Wah, dengan gaya-gayanya dia bilang seperti itu. Tetapi, ya kemarin saat dia turun dari kapal, dia padahal ya sengaja syuting atau rekam di depan umat muslim yang kita duga mungkin itu adalah kelompok dari Majelis Taklim ya. Itu kelompok Majelis Taklim yang juga melakukan siar ke wilayah Mentawai. Tetapi di sana Risuli Lubis ngomongnya pelan-pelan kawan-kawan. Nggak berani kuat-kuat ya. Nggak berani menantang Majelis Taklim ini. Kalau memang Anda jago berdebat, Anda mengatakan bahwa Mualaf Center kabur, kenapa nggak ngetes gitu? Di Mualaf Center nggak dapat lawan debat, ya minimal inilah Majelis Taklim lah Anda ajak debat. Tetapi kita nggak melihat adegan tersebut. Jadi teman-teman sendiri yang menilai ya, apakah selama ini hanya bacot, atau sebenarnya Risuli Lubis ini berani, orang yang nggak mau sama dia. Kalian yang nilai sendiri. Benaran Mualaf Center kabur, atau ini hanya karangan? Karena di depan Majelis Taklim dia nggak berani. Ya, jadi jelas untuk hal ini. Terus, dari khotbahnya tadi ya, dari alasan-alasannya tadi, teman-teman bisa mendengar ya. Alasan utama dari Pendeta Risuli Lubis gagal memurtadkan orang, ya, ini alasan dia. Kenyataannya belum tentu. Ya, ini alasan dia. Dengan mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Mentawai itu lebih membutuhkan yang namanya selimut, makanan, sekolah dibandingkan dengan firman serta keselamatan. Mereka nggak butuh firman dan keselamatan ya. Bukan saya ngomong. Pendeta Risuli Lubis ya, dia bilang orang-orang di pedalaman sana hanya membutuhkan selimut, makanan, sekolah, dan sebagainya. Mereka nggak butuh yang namanya firman dan keselamatan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa ngaco ya. Menurut saya ngaco, dan teman-teman Kristen harusnya mengkoreksi statement dari pendeta ini. Karena statement-statement ini berbahaya. Dan juga orang-orang Kristen yang di Mentawai seharusnya juga angkat suara. Karena ini adalah tuduhan kepada kalian. Tuduhan bahwa kalian itu membutuhkan selimut, makanan, dan sebagainya. Bukan firman dan keselamatan. Ini kan kacau. Ini kacau sekali gitu. Yang pertama harus saya jelaskan ya. Yang pertama teman-teman harus tahu, kalau kita bicara sekolah, apalagi daerah-daerah yang pedalaman. Setahu saya sekolah itu biasanya ya yang ada di pedalaman malah itu sekolah negeri. Sekolah negeri, swasta masih jarang lah. Saya ambil contoh di Aceh ya. Di Aceh itu kalau di daerah-daerah ya, setahu saya semua negeri, nggak ada yang swasta gitu. Nggak ada swasta yang mau buka. Biasa swasta kan lebih banyak di kota-kota besar. Ya. Hanya pemerintah lah yang istilahnya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi
Banyakan sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu gratis. Sekolah ke negeri itu gratis, silakan dicek. Jadi yang namanya pendidikan, itu memang fasilitas yang disediakan oleh negara, dan itu diberikan cuma-cuma. Jadi jangan dikarang-karang gitu. Kalau dibilang, oh di sana ada sekolah Kristen, ya mungkin sekolah swasta punyanya Kristen, punyanya yayasan Kristen. Kenapa bayarannya bisa mahal? Ya saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Kembali lagi kepada masyarakatnya. Kalau memang mau yang gratis, ya sekolahlah di sekolah negeri. Kan sesimpel itu. Terus, mereka butuh selimut makanan dan sebagainya yang berbau harta benda. Di sini saya ingin katakan bahwa ini adalah satu fitnahan dan perendahan martabat untuk orang-orang di Mentawai. Seakan-akan orang-orang di Mentawai ini orang-orang susah, ya orang-orang yang sangat mengharapkan belas kasihan dan bantuan. Ini kan penghinaan. Malah sering kita mendapati orang-orang di kampung ini yang kaya raya. Mereka punya ladang. Mereka bisa mencari ikan, mencari hasil laut. Terus pengeluarannya juga dikit. Orang-orang biasa yang tinggal di kampung, di daerah, itu bisa lebih kaya raya dibandingkan orang yang di kota secara rata-rata ya. Di kota biaya hidup kita mahal. Apalagi kayak di Jakarta. Parkir, tol, ya biaya tetek bengek banyak sekali. Kalau di daerah, apa biayanya? Di kota kita sering nongkrongnya di kafe, makanannya mahal-mahal. Kalau di daerah kan orang cenderung masak sendiri. Sabtu Minggu pun juga paling ya cuman main-main di sekitaran saja. Pengeluaran rendah, pemasukan banyak. Hasil alam banyak. Jadi kalau dia bilang orang Mentawai butuh selimut, makanan dan sebagainya, bantuan sebagainya, ini kan penghinaan. Sangat penghinaan gitu. Saya waktu di Aceh sering keliling sampai ke daerah-daerah ya. Orang-orang kayak di tengah hutan itu, ya, dari jalan besar kita masuk ke dalam tuh sampai 2 jam. Daerah perkebunan. Mereka kaya raya kawan-kawan. Itu rata-rata orang sebulan penghasilannya ya, paling sedikit 8 juta. Pengeluarannya nggak sampai 2 juta. Itu pun karena ada cicilan motor, ya beli ini, beli itu. Makanan mereka ya masak sendiri. Jarang-jarang keluar makan. Kalau keluar makan pun pas lagi ke kota. Jadi orang daerah tuh cenderung lebih kaya. Kalau dibilang mereka butuh makanan, butuh selimut, ini kan fitnahan. Mereka bisa nyari sendiri kok. Mereka ini bukan anak yatim piatu. Mereka ini bukan janda terlantar. Mereka ini bukan orang cacat. Yang membutuhkan bantuan itu orang-orang yang kekurangan, kawan-kawan. Tapi mereka ini enggak kok. Orang-orang Mentawai luar biasa. Alamnya luar biasa. Tinggal mancing, tinggal berkebun, ya, tanahnya masih luas. Apa yang mereka takutkan? Jadi kalau Pendeta Risuli Lubis mengatakan seperti ini malah merendahkan ya. Merendahkan orang-orang yang ada di pedalaman Mentawai. Terus dia mengatakan bahwa tidak sulit mempertahankan Kristen mayoritas di Mentawai. Bahkan dia sangat yakin bahwa Kristen itu bisa naik kembali. Kalau kemarin dia mengatakan Islam sudah 27 dan Kristen tinggal 83. 83 Kristen 73 Kristen sekarang. 27 dan 73. Jadi Kristen 73 sehingga dia bilang bisa dinaikkan ke 98. Bisa dijadikan 98. Wah, gede sekali angkanya. Tetapi Risuli Lubis membutuhkan bantuan. Dia mengatakan dia meminta gereja-gereja besar, contoh GBI ya, karena dia sampaikan bahwa buktinya Sentul saja bisa dibangun. Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan di-search ya. Menara Doa Gereja Bethel Indonesia di Sentul. Jadi ada satu convention hall di Sentul dibangun. Dan dari awal itu memang dibangun untuk gedung serbaguna, bukan jadi gereja. Siapa yang mau gereja ke Sentul? Jauh sekali. Paling wilayah-wilayah sana aja kan. Penduduk-penduduk wilayah Sentul yang ke Sentul. Nggak mungkin dari Jakarta setiap minggu ibadahnya ke Sentul. Jadi memang itu dibangun untuk jadi menara doa. Pendeta Risuli Lubis kalau mau bilang, oh izinnya bermasalah begini-begini, itu bullshit. Nggak pernah ada kejadian seperti itu. Apalagi ini GBI yang di bawah Pendeta Niko ya. Jadi menara doa
GBI di Sentul itu di bawah pendeta Niko. Ya, saya tahu sekali itu donatur-donaturnya siapa gitu kan. Itu salah satu yang terkenal. Itu menara doa 24 jam. Mau jam berapapun kamu datang, di sana full gitu. Mereka nyanyi terus, 24 jam nyanyi terus. Ganti-gantian dia punya yang main musiknya itu ganti-gantian. Jadi dia bandingkan dengan Sentul yang dananya memang ratusan miliar untuk pembangunannya. Jadi dia bilang kalau uang ya ratusan miliar itu dipindahkan ke Mentawai, maka Mentawai bisa 98% Kristen. Mentawai bisa 98% Kristen. Plus pendeta Risuli Lubis bisa kaya raya kan gitu. Karena kan harapannya adalah yang menjadi orang yang mengurus Mentawai diharapkan Risuli Lubis gitu kan. Jadi diharapkan gereja-gereja kalau mau nyumbang ke Mentawai melalui Risuli Lubis, nanti Risuli Lubis yang membawa ke sana. Dialah yang jadi koordinator untuk bantuan-bantuan dari luar. Ini kan sesuatu yang nggak benar. Tadi saya sudah katakan, agama itu bukan disebarkan dengan cara seperti itu. Dengan kasih makan, kasih indomie, tidak seperti itu. Agama itu disebarkan dengan ajarannya dan membuka wawasan serta akal dari orang-orangnya. Nggak ada istilahnya kita melakukan indomisasi. Di awal, pendeta Risuli Lubis mencoba ya, memframing dan memfitnah bahwa agama Islam itu disebarkan dengan cara memberikan selimut, makanan, dan sebagainya. Saya agak bingung gitu. Kalau Anda membandingkan Islam dan Kristen tentang yang namanya sumber daya uang, bukankah teman-teman Kristen selalu membanggakan bahwa Kristen sangat luar biasa dananya? Contoh, ya saya ambil contoh, mohon maaf ini. Bamtri, dia punya laptop rusak kemarin. Saya membutuhkan kamera untuk Jumat Berkah. Tanpa Ragi dan Mikana membutuhkan laptop baru. Bamtri cuma terkumpul 2 jutaan kawan-kawan. Ya, Mikana dapat 50 juta untuk laptop. Tanpa Ragi 20-an juta. Bandingkan ya, 2 juta sama 20-an sama 50-an juta. Kalau saya punya kamera ya kurang lebih sejutaan. Ya, terkumpul sejuta lebih. Di situ kalian bisa lihat perbandingannya. Orang-orang Kristen luar biasa royal, luar biasa dalam memberi. Tetapi selama ini kenapa tidak tepat sasaran? Karena dimanfaatkan oleh polemikus-polemikus ini. Uang-uang tersebut nggak nyampe ke bawah, dipotong sama polemikus-polemikus ini. Saya dari dulu udah katakan, bagi teman-teman Kristen ya, yang ingin membantu orang, yang ingin membantu sesama, kalian bisa cek di kitabisa.com juga berapa banyak. Saya sering sharekan ke teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen di luar sana yang membutuhkan pertolongan kalian. Panti asuhan yang kekurangan, panti asuhan yang nggak bisa makan, orang Kristen yang saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya sedang membutuhkan biaya operasi. Sangat banyak di luar sana. Kalau kalian bandingkan dengan kepentingan polemikus, jauh sekali. Tetapi kenapa polemikus ini yang banyak didukung? Karena polemikus ini kan menjual kebencian kepada Islam. Polemikus ini bisa membalaskan sakit hati dari orang-orang Islamofobia. Sehingga merekalah yang didukung. Ini jadi masalah. Dan kalian bisa lihat juga, untuk dana, kami malah mengakui bahwa Kristen luar biasa besar. Sehingga statement Risuli Lubis ini nggak benar. Menurut teman-teman Kristen, yang benar bantuan dari kekristenan besar, atau seperti yang dibilang Risuli Lubis, nggak ada dananya. Sehingga Mentawai itu jadi Islam. Ini kan ngaco. Orang-orang di Mentawai yang memutuskan mualaf, itu dikarenakan mereka sudah mempelajari Islam. Mereka membandingkan antara Islam dan agama dia sebelumnya. Sehingga dia memutuskan untuk menjadi Islam. Jadi janganlah difitnah-fitnah atau diputarbalikkan. Dan saya harap teman-teman bisa konsisten dulu gitu. Selama ini umat muslim dihina gitu. Saya paling sering diajak, wah kere gitu kan. Kasihan, nggak ada yang donasi. Kasihan, nggak ada yang bantu gitu. Terutama dari orang-orang yang benci saya. Contohnya Wak Labu atau Wak Donat gitu kan. Dia selalu membanggakan, kau lihat ini, kasihan kamu gitu. Minta kopi saja nggak ada yang kasih. Padahal kopi cuma 10.000, 20.000. Nggak ada yang kasih. Bandingkan dengan Kristen.
Dia masuk ruang operasi, padahal sakitnya karena dia nggak menjaga kebersihan, langsung ditransfer 20-an juta. Kosman atau KC, penghujat, dalam 1 minggu 1 miliar lebih. Luar biasa loh sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang-orang ini nggak tahu bersyukur. Polemikus ini nggak tahu bersyukur. Semua berlomba-lomba mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Dana yang masuk ke rekening Risuli Lubis, kalau dia mau teruskan ke Mentawai, berapa banyak itu? Banyak yang bisa dia lakukan. Tetapi masalahnya mau apa tidak kan gitu. Nah, jadi jelas ya bahwa pendeta Risuli Lubis mencoba menggait para donatur-donatur untuk mau menyumbang kepada dirinya dengan alasan ini akan disalurkan kepada Mentawai. Dia mengatakan kalau dananya ada, maka Mentawai itu bisa 98% Kristen. Saya nggak tahu ya, kenapa patokannya seperti itu. Terus, di video sebelumnya, Risuli Lubis juga sudah mengatakan ya, bahwa bahaya kalau Islam dan Kristen 50-50. Saya tidak tahu kenapa dia bilang bahaya. Dan sebagai lampiran, saya lampirkan lagi video kemarin. Mentawai, di sana mayoritas Kristen, sehingga Sumatera Barat ini tidak bisa membentuk satu provinsi yang seperti Aceh yang berdasarkan syariat Islam. Tidak bisa karena masih ada Mentawai. Tetapi kalau kita lihat sekarang mereka gencar sekali ya. Yang di belakang kita ini juga orang-orang yang kesana mungkin. Mereka gencar sekali untuk membawa orang-orang Kristen itu kepada keyakinan mereka. Jadi seandainya ya ini tidak di stop atau kita tidak berbuat sesuatu untuk mencegah ya, maka kata intelijen yang saya dengar ya di wilayah sini ya, ini 5 tahun ke depan hijau, artinya tidak ada lagi orang Kristen ya, melainkan semuanya mereka akan berpindah kepada keyakinan Muslim ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, 3 tahun lagi menurut intelijen yang saya dengar ya, itu kalau dibiarkan sekarang kan sudah 27 sama 83 ya. Dulu itu masih 90 Kristen, 10% Muslim. Tapi sekarang sudah 27. Jadi naik terus angka mereka. Persoalannya nanti kalau sudah sama angkanya, ini kan sama-sama kuat nih ya. Terus yang Kristen sekarang juga anak-anak yang sekarang lagi remaja ini kan dibina juga untuk mereka tetap radikal kepada Yesus, militan kepada Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Persoalannya adalah yang saya dengar ini, kita bukan bicara tentang keyakinan, bicara tentang agama, tetapi bicara tentang situasi, kondisi keamanan ke depan. Artinya Kamtipmas ya, keamanan ke depan ini kalau sama-sama bertumbuh bersamaan 50-50, ini yang bahaya ya. Kenapa? Yang satu bilang saya yang benar, yang satu bilang saya yang benar. Akhirnya bisa saja masuk itu yang namanya provokator, provokasi, sehingga bisa terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan. Sekarang karena memang masih mayoritas Kristen, tentunya iya nggak mungkin ya itu terjadi. Tapi nanti ketika sama-sama kuat, kita nggak mengendaki seperti kejadian di Ambon ya. Kita berdoa supaya Indonesia ini tetap damai, tetap aman. Begini yang saya dengar dari intelijen yang ada di wilayah Mentawai, dia juga seorang polisi di bagian intel. Dia bilang dulu di Mentawai itu paling 7-10% ya orang-orang Islam yang ada di sana. Tapi sekarang sudah meningkat 23, kurang lebih gitu, 23-25. Jadi 75% lah orang-orang Kristen yang di sana, termasuk Katolik.
Nah, ini jadi potensi, bisa berpotensi ya. Bisa berpotensi, menurut dia bisa berpotensi terjadi keributan di masa-masa yang akan datang kalau memang sudah kekuatannya sama. Ya, kalau sudah kekuatannya sama, itu persoalannya adalah begini. Karena sekarang Kristen juga makin dididik militan, ya. Kalangan-kalangan karismatik ini mendidik anak-anak muda-mudi ini militan untuk mempertahankan imannya dan menyebarkan keyakinan kepercayaan mereka. Sementara juga dari saudara-saudara kita Muslim juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi kalau nanti ini udah berimbang atau Islam lebih banyak di sana, ya ini berpotensi untuk terjadinya gesekan, dan kalau ada provokasi yang masuk, nah ini berpotensi terjadinya bentrok. Ya, kalau menurut analisa seorang intelijen ini, nah, ini berarti mengganggu keamanan yang ada di daerah khususnya Sumatera Barat, tapi juga berdampak di daerah lain seperti waktu kejadian Ambon. Oleh karena itu, selain amanat agung, kita juga mencegah terjadinya hal-hal yang seperti saya katakan tadi, ya, bentrok masalah sara atau agama. Nah, ini bahaya sekali. Ya, teman-teman sudah dengar sendiri ya, ini bukan dari saya, tapi dari Pendeta Rizul sendiri yang mengungkapkan masa lalunya. Kalian yang nilai sendiri apakah orang seperti ini bisa dipercaya atau tidak. Itu bukan urusan saya, tetapi di sini saya cuma menanggapi video yang dia buat, karena di video tersebut ada framing dan mengarah-ngarah ya, dan juga ada hinaan kepada saudara-saudara di Mentawai, termasuk orang-orang mualaf di sana yang dia katakan mualafnya itu pun mualaf odong-odong gitu kan, hanya gara-gara selimut, makanan dan sebagainya. Tapi dia bilang masih makan babi lah, nggak tahu tentang Islam lah dan sebagainya. Ini kan fitnahan, dan saya cuma meluruskan fitnahan tersebut dan juga ya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena saya juga mendapatkan input dari saudara-saudara yang dari Mentawai. Jadi teman-teman, silakan kalian yang nilai sendirilah siapa yang berkata dusta atau tidak. Jadi kalian bisa bandingkan statementnya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang terus mendukung pekerjaan kami dan membantu apa yang kami buat ini. Makasih buat semuanya, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Luar biasa ya. Terus saudara, waktu saya usia 20 tahun saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran, saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor, saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh, saudara. Bisa 3 hari 3 malam. 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe ke tempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya. Yang beli tentara, karena waktu itu tentara itu saudara punya kuasa yang luar biasa. Jadi polisi-polisi gak berani ya, tanda-tanda surat-surat. Jadi sepintar-pintar tupai lompat, sekali-kali ketangkap saya dihukum, saudara, waktu itu setahun 10 bulan di penjara Labuan Rumput Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu pergi saja dari tempat ini. Saudara, saya ke Jakarta. Di Jakarta cari kerjaan sana sini nggak dapat. Akhirnya tahun 1988 Citraland belum ada, Taman Anggrek belum ada, Terminal Grogol belum begitu, belum ada jembatan layang. Dekat situ ada paket, ya jual minuman keras. Ya, kalau kita kan tadi minum yang cair wajar. Tapi mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa, karena yang keras kan bisa diminum. Biasanya yang keras itu harus dikunyah, tapi ini bisa diminum, luar biasa. Saya harap Anda cerdas, amin. Haleluya. Karena ada 3 orang nonton stand up komedi, saudara ya,
Wah, yang dua orang ketawa, yang satu diam. Selesai stand up komedi 1 jam, yang diam tadi ketawa sendiri. Kenapa lu? Kenapa? Lucu. Emi telah mikir ya. Ya, pintar dengan cerdas beda, saudara. Ya, jadi saya minum segelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah ya. 5 gelas bisa masuk penjara, saudara. Ya, saya bilang sama seseorang ya, saya bilang saya udah lama di sini 3 minggu, udah nggak dapat kerjaan, makan sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong ya di mobil-mobil pribadi maupun di bajai. Saya pikir untuk hal seperti ini hal wajar karena di sana juga saya sudah punya nyali ya, sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi saudara, singkat ceritanya rampok sana sini ini masih kelas jalanan ya, ketangkap masuk penjara, ketangkap masuk penjara. Akhirnya semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah, saudara. Jadi kita tanya, kau pakai apa? 363, kau 362, 365, kau 378, kau ini bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita bahas lagi. Bagaimana kalau nanti keluar, kita jangan sampai ketangkap. Begitu. Jadi kuliahnya di dalam, saudara. Jadi orang masuk penjara itu makin berubah ya. Jadi ini statement dari Rizuli Lubis sendiri ya, mengatakan bahwa 50-50 itu bahaya. Saya bingung juga kalau seperti itu. Bukankah banyak misionaris yang menargetkan Indonesia ini, Kristennya dan Islam bisa imbang? Dari dulu target misionaris adalah membuat Kristen menjadi imbang dengan Islam, bahkan bisa jadi mayoritas di Indonesia. Itu target dari misionaris dari zaman dulu. Project Jericho dan project-project lainnya. Berapa banyak dana yang sudah diturunkan demi membuat kekristenan 50% di Indonesia. Sedangkan pendeta Rizuli Lubis mengatakan kalau 50-50 bahaya. Islam dan Kristen di Mentawai kalau sampai imbang bahaya. Itu di Mentawai, bagaimana dengan Indonesia? Kalau konsisten, ya, kalau memang Rizuli Lubis sesuai dengan omongan itu, harusnya Rizuli Lubis juga mencegah dong para misionaris-misionaris ini membuat Indonesia jadi 50% Kristen. Karena nanti bahaya. Di skop yang kecil saja kayak Mentawai itu bahaya. Dia bilang bisa seperti Ambon. Bagaimana dengan Indonesia yang begitu luas dan besar? Artinya lebih bahaya lagi dong. Harusnya gunakan parameter yang sama, standar yang sama. Kalau seperti itu jangan dong. Ya, jangan membuat Indonesia ini 50% Kristen. Nanti bahaya juga kalau gitu. Sama seperti Mentawai bahaya. Nah, di Indonesia juga bahaya. Kalau seperti itu tolong misionaris stop lakukan misi penginjilan supaya jangan sampai Kristennya 50%, nanti bahaya. Seperti yang disampaikan pendeta Rizuli Lubis, bukan saya. Bukan saya ya. Walaupun menurut saya itu nggak ada dasarnya dia ngomong bahaya. Nggak ada dasarnya. Banyak daerah-daerah yang Islam dan Kristen tuh 50-50. Di wilayah Sumatera Utara juga banyak. Ada beberapa kabupaten atau kelurahan ya, ataupun kecamatan itu yang Islam dan Kristennya imbang. Kalaupun nggak imbang 50-50 ya 60-40 atau 55-45 gitu. Secara jumlah istilahnya hampir berimbang. Tetapi kondisinya aman tentram, nggak ada masalah. Nah, jadi agak aneh gitu. Kalau di Mentawai Islam nggak boleh 50%, tetapi di Indonesia Kristen ditargetkan harus 50%. Nah, ini kan ngaco. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Bagi teman-teman, kalian yang nilai sendirilah statement dari pendeta Rizuli Lubis. Bagaimana? Apakah bisa dipercaya atau tidak? Dan sebagai referensi juga saya lampirkan ya, bahwa Rizuli Lubis ini dulunya adalah seorang begal atau maling motor ya. Dan ini statement dia. Jadi saya lampirkan sebagai bukti ya, bahwa pendeta Rizuli Lubis ini dulu backgroundnya seperti itu. Dan juga agar teman-teman yang belum kenal menjadi mengenal pendeta Rizuli Lubis.